Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur hari ini Tuhan Yesus. Kami begitu luar biasa bersama-sama dengan saudara-saudara sekami seiman Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami ini Tuhan. Karena Engkau begitu baik, sangat baik, amat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau urapi, Kau jamah setiap hati saudara-saudara kami di tempat ini Tuhan. Dan juga Kau pakai hamba-Mu yang tak berdaya ini Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu yang hamba sampaikan ini datang dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, bila Roh Kudus beracara dari awal, pertengahan, dan akhir acara kami ini ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kesempatannya untuk saya memberitakan firman Tuhan. Gak asing, saya juga memperkenalkan, namanya saya Gary Lee, saya di bidang real estate, dan saya juga hamba Tuhan mengembalakan satu gereja di Castle Hill, dan saya juga lahir dari Full Gospel. Ya, jadi salah satu mantan Full Gospel, Presiden chapter yang pertama dan kedua di Makassar. Terima kasih. Inilah produk dari Full Gospel. Ya, jadi saudara-saudara ini semua saya percaya satu hari pasti akan melahirkan banyak jiwa-jiwa lagi. Amin. Amin. Pasti hidup kita akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Judul sharing saya hari ini yaitu percaya bukan karena melihat. Setiap kita ini adalah orang-orang yang boleh bilang percaya pada Tuhan, tetapi kita belum melihat Tuhan. Benar? Tapi kita tadi kesaksiannya Bro Arifin, dia percaya sungguh tanpa melihat, tetapi dia percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik, bahwa Tuhan is real. Jadi dalam kehidupan kita, tetapi banyak juga orang-orang percaya seperti kita juga kadang-kadang gak yakin. Pergi ke gereja, melayani, ya. Tetapi ketika masalah datang, kita merasa khawatir. Kita akan bahas nanti, ya. Mari kita buka dalam Yohanes 20, bisa di itu. Nggak bisa ya. Saya baca ya. Yohanes 20, 24 sampai 29 saya bacakan demikian. Mengenai Thomas. Tetapi Thomas, seorang yang ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku di dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambung. Dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Thomas menjawab kepada Tuhan, ya Tuhanku dan Allah. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sungguh luar biasa. Berbahagialah saudara-saudara yang tidak melihat namun percaya bahwa Tuhan
setia. Tadi saya katakan bahwa setiap orang percaya mengalami suatu proses. Iman kita juga akan melalui proses. Tidak kita bisa mempunyai iman yang begitu kayak bayi ajaib. Begitu percaya pada Tuhan, iman kita udah seperti raksasa. Tidak. Tetapi iman kita itu mengalami proses seperti biji sesali yang bertumbuh. Dan setiap kita pun dalam kehidupan kita mengalami masalah, kekhawatiran, apalagi sekarang dalam dunia saat ini ada perang di Rusia dan Ukraine, cost of living going up, interest rates gonna go up, banyak orang yang sangat takut, banyak sekali. Dan disinilah kita mengingatkan kembali bahwa kita mempunyai Tuhan dan kita mempunyai iman. Apa sih itu iman? Apa? Kita buka Ibrani 11 ayat 1 dalam terjemahan baru dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mengharapkan sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita mengharapkan sesuatu itu yang sudah yakin. Kita mengharapkan, yes, saya mau mengharapkan sesuatu yang saya bisa capai. Dan itulah iman. Dalam terjemahan sederhana, saya bacakan lagi, dikatakan demikian. Dengan percaya penuh, artinya yakin kepada Allah bahwa apa yang kita harapkan pasti akan kita terima, biarpun kita belum melihatnya. Ya. Dan disinilah kita melihat bahwa kalau kita dengan percaya penuh kepada Tuhan, apa yang kita harapkan itu pasti akan kita terima. Tadi kita dengar kesaksian Bro Arifin. Dia berseru pada Tuhan, Tuhan tolong saya. Tolong saya lagi menghadapi masalah. Saya ketakutan Tuhan, tapi Engkau tolong saya. Dan nyatanya Tuhan menolong dia. Dan itu terjadi juga dalam hidup saya dan saudara-saudara banyak yang lain di sini. Saya yakin ya. Jadi kalau kita mempunyai iman yang benar-benar teguh dan penuh, artinya yakin kepada Tuhan, maka kita itu pasti akan menerima apa yang kita harapkan tanpa kita melihat. Di dalam Efesus 2:8 dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Dalam terjemahan sederhana dikatakan demikian. Sekali lagi, kita diselamatkan oleh karena kebaikan hati Tuhan. Dan keselamatan itu kita terima hanya karena kita percaya penuh kepada Kristus. Kita tidak bisa selamat dengan usaha kita sendiri. Keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Saya bersyukur bahwa saya ini dilahirkan mengenal Tuhan pada tahun 96, dijamah Tuhan 96 dan lahir baru. Saya dididik secara Kristen, Katolik dari saya usia masih kanak-kanak. Sampai saya di sini, saya dijamah oleh Tuhan dan saya menerima Tuhan sebagai juru selamat saya. Dan disitulah saya mulai percaya bahwa Tuhan itu real, saudara. Melalui iman yang sebiji sesawi itu, saya mulai bertumbuh, saudara. Dan tentunya cara Tuhan itu luar biasa. Ketika saya baru lahir baru, saya
dipanggil oleh teman saya yang almarhum Pak Beni Suryadi. Ya, ayo, ini ada full gospel Tomang chapter mau ke sini. Ayo, kita sambut mereka. Dan saya nggak tahu apa yang mereka mau lakukan, tetapi akhirnya saya ketangkap di situ, saudara. Saya disuruh jadiin presiden chapter pertama. Saya bilang, aduh gila. Saya doa aja dulu nggak bisa, saudara. Dan disitulah saya dilatih di gospel. Saya dilatih untuk berani berdoa. Saya juga tadinya nggak pede untuk berdiri di depan orang banyak, ya. Tapi dilatih semua. Dan Tuhan itu memperlengkapi kita semua. Asalkan kita mau, saudara. Kembali lagi tadi saya katakan bahwa ada kekhawatiran dalam hidup kita ini. Banyak sekali kita ini dalam kecengkraman ketakutan, saudara. Kekhawatiran selalu. Kita mau beli sesuatu, kita khawatir. Ini benar nggak barangnya bagus? Ya. Kita mau beli rumah, di sini ada Ferry juga. Mau beli rumah aja, ada khawatir. Gue bisa bayarnya nggak nih? Ya. Di sini juga ada finance juga nih, Andi. Ya, wah, semuanya luar biasa di sini. Nah, disinilah kita tahu bahwa hidup kita itu penuh dengan kekhawatiran. Tetapi jangan lupa bahwa sebagai orang percaya kita mempunyai iman yang kita harus percaya penuh, yaitu kepada satu-satunya pada Tuhan kita. Jangan kita bisa. Oke. Ya. Tadi juga diingatkan oleh Pak Bro Arifin, Jeremia 17:5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, inilah kita selalu diingatkan sebagai laki-laki, sebagai pria, kita semuanya kan memakai pikiran kita. Dan itu kadang-kadang kita mau mencoba memakai kekuatan kita. Dan di sini kita diingatkan malam hari ini bahwa janganlah terkutuk kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi mari kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada bersama kita, bahwa Dia sudah memberikan keselamatan itu buat saudara dan saya. Dan Matius 6:31-34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapakmu di sorga mengetahui apa yang kita perlukan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi diingatkan lagi dalam firman Tuhan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ketika kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kebanyakan kita ini setengah-setengah, saudara. Disuruh baca firman, gak ada waktu. Gua kerja, gak ada waktu. Nah, ini adalah satu keharusan sebetulnya sebagai orang percaya, bahwa kita ini harus mencari kerajaan Allah dan kebenaran.
ketika kita merenungkan firman Tuhan itu is real. Firman Tuhan itu menyatakan janji-janji Tuhan. Seperti yang kita baca tadi bahwa janganlah engkau khawatir. Sebab dia tahu apa yang kita butuhkan, dia tahu. Apalagi yang kita butuhkan. Saya share mengenai yang sama hari Minggu yang lalu. Hari Senin saya dapat berita sebenarnya bahwa saya diberikan waktu untuk melunasi satu properti, ya, di mana jangka waktu itu loannya sudah habis. Saya nggak tahu itu cuman loannya itu berakhir sedikit hari lagi, sebulan lagi gitu. Tetapi saya tahu, yakin dan percaya bahwa setiap apa yang kita terima itu kadang-kadang bagaimana sikap kita menerima. Kalau kita khawatir, ya khawatir. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan tahu kok caranya bagaimana, oke, akhirnya saya kontak my accountant, semuanya diurus, no problem, we can fix lah. Jadi kadang-kadang kita itu khawatir yang bukan sebenarnya. Nah, disinilah kita diingatkan bahwa sebagai orang percaya, kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari kerajaannya dan kebenarannya. Itulah satu yang kita harus lakukan. Percuma kita baca firman, tetapi kita tidak lakukan. Firman itu mengingatkan kita janji-janji Tuhan. Dalam 1 Petrus 5:7 dikatakan demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Gimana saudara? Ini janji Tuhan. Serahkanlah kekhawatiran, sebab Dia yang memelihara kita semua tanpa kecuali. Jangan takut, jangan khawatir. Tambah lagi kita ada kekhawatiran, tambah lagi kita juga ada kadang-kadang kekecewaan. Kekecewaan ini yang bahaya, saudara. Kekecewaan itu akan mengakibatkan sakit hati juga, saudara. Wah, kalau udah sakit hati, udah hancur kita, saudara. Kalau kita bisa, nyimpen dendam kesumat dalam hati kita ini, hancur kita. Nggak bisa pikir benar, semuanya yang dipikir negatif, semuanya yang jelek-jelek. Karena hati kita ini jadi keruh. Hati kita ini nggak bersih. Tetapi kalau kita mempunyai hati yang bersih, lepaskan itu segala kekecewaan, lepaskan segala kekasihan kita, pasti yang keluar itu akan yang baik. Karena hati kita adalah pusat segalanya. Apa yang kita katakan, apa yang kita lontarkan, semua dari hati. Sebab itu Markus 11:26 dikatakan demikian. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Diingat, ampunilah orang yang bersalah. Ayat ini adalah satu ayat emas saya, saudara. Bagaimana ketika saya menghadapi kekecewaan, saudara. Mungkin saudara sudah mendengar sebagian dari sini yang mendengar kesaksian saya. Sewaktu saya baru lahir, baru 2 tahun, saya ini babak belur. Dari terima Tuhan dalam masa jaya-jayanya saya terima Tuhan bukan lagi sengsara, saudara, lagi jaya-jayanya ditangkap Tuhan. Tetapi ketika saya menerima Tuhan, 2 tahun saya kolaps, bangkrut. Karena apa? Saya mengharapkan seseorang, yaitu bisnis partner saya. Ternyata bisnis partner itu yang membawa saya kenal Tuhan, saudara.
yang membawa saya mengenal Yesus. Tetapi dia yang mengecewakan saya. Bagaimana saya harus orang-orang teman-teman di gereja bilangin, wah si Gary gak lama lagi keluar dari gereja nih. Ketika menghadapi masalah itu, saya sudah juga seperti Bro Ari ini. Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Kenapa sekarang aku begini Tuhan? Habis-habisan. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa ampunilah orang yang bersalah kepadamu, agar Bapakmu di surga mengampuni kesalahan selalu. Ini penting. Ketika saya melakukan itu, pintu-pintu kesempatan itu mulai terbuka. Luar biasa. Luar biasa. Ya, kita semua berjalan bertumbuh. Iman kita bertumbuh. Saya katakan bahwa kita ini iman kita bertumbuh melalui proses kita. Oleh sebab itu ingat, saudara, jangan simpan sakit hati di dalam hati. Jangan. Kita akan ruin, kita akan rontok, kita akan kecewa selama-lamanya. Ninggalin gereja, ninggalin Tuhan, tambah jelek lagi saudara hidup kita. Tetapi tetaplah bersandar dan berpegang pada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 15 dalam terjemahan sederhana Indonesia, jangan ada seorang pun dari kalian yang membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi berusahalah untuk selalu berbuat baik kepada saudara-saudari seiman dan semua orang. Ketika kita dijahati orang, tetaplah berbuat baik. Banyak dari kita kadang-kadang menolong orang, kadang-kadang orang yang ditolong nggak ingat budi. Udahlah, tetaplah berbuat baik. Karena Tuhan itu menilai semuanya. Ketika kita melakukan itu, berkat Tuhan itu turun atas kita. Percaya itu. Lakukan kebaikan. Meskipun kita dijahati orang, tetap berbuat baik. Ketika saya jatuh, ketika saya kolaps bisnis saya, semua orang membicarakan mengenai saya. Bukan ditolong, tetapi dia dibahas. Tetapi saya tetap berbuat baik. Saya tetap melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Tetap berbuat baik. Jadi kita harus belajar ini, saudara, bahwa Tuhan itu melihat segala perbuatan kita. Dalam hal yang terakhir, yaitu mengenai marilah kita juga saling mengasihi sesama kita, sesama umat, sesama teman. Marilah kita mengasihi. 1 Yohanes 4:7 dan 8 dari terjemahan sederhana juga, saudara-saudari yang saya kasihi, marilah kita saling mengasihi, karena kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi sudah mendapat kelahiran baru dari Allah dan mengenal Dia. Kalau seseorang tidak mengasihi saudara seimannya, ingat saudara, kalau seseorang tidak mengasihi saudara seimannya, berarti dia tidak mengenal Allah. Karena apa? Karena Allah itu Maha Kasih. Karena Allah mengutus anaknya yang satu-satunya ke dalam dunia ini, itu supaya kita semua bisa menerima hidup kekal melalui anaknya. Kita akan merayakan Paskah beberapa hari lagi. Kita tahu bahwa Yesus, pengorbanan Yesus itu sungguh luar biasa. Tetapi disitulah kita belajar bahwa karena kasih Allah yang begitu besar pada kita semua, Dia mengutus anaknya, satu-satunya anak bagi saudara dan saya. Marilah kita saling mengasihi. 1 Yohanes 4:12, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Namun bila kita saling mengasihi, maka Allah bersatu dengan
dan kasih-Nya nyata dengan sempurna melalui kita. Saya tutup dengan satu ayat firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Mari saudara, dengan kasih Allah yang kita terima, dengan kasih itu kita juga bisa memancarkan, kita bisa bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Ketika kita dapat melakukan ini semua, orang bisa melihat, wow, ada Kristus dalam hidup di orang ini. Saya percaya kita semua pasti akan bisa melakukan itu. Marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Marilah kita berbuat baik selalu. Meskipun kita menerima kejahatan, kita menerima fitnah, kita tetap berbuat baik. Janganlah kita khawatir. Marilah kita selalu berpegang teguh kepada Tuhan kita. Kita harus percaya meskipun kita tidak melihat. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saya undang kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan malam hari ini. Terima kasih juga untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat mengajar kami, mengingatkan kami, dan bahkan menuntun kami Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami ini Tuhan. Kau murapi, Kau memakai setiap saudara-saudara kami di tempat ini Tuhan sebagai alat-alat-Mu Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan Yesus, malam ini bukanlah malam yang kebetulan kami ada di tempat ini Tuhan, tetapi kami percaya 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah kami. Inilah kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus untuk melakukan yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kasih-Mu yang telah Kau berikan kepada kami ini Tuhan dapat bercahaya di depan orang Tuhan, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan kami, perbuatan yang baik ini, dan kami dapat memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, bersyukur padamu. Setiap dari kami tempat ini Tuhan Yesus akan memberikan komitmen kami Tuhan
untuk selalu taat dan setia Tuhan, untuk mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Berikan kekuatan kepada kami, berikan tuntunan Tuhan kepada kami Tuhan, dalam setiap perjalanan hidup kami ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, agar biarlah Roh Kudus selalu jadi penolong kami. Roh Kudus selalu mau belajar dan memberi kami. Terima kasih. Terima kasih firman untuk firman-Mu juga Tuhan, yang mengingatkan kami ini Tuhan. Kami berjanji kepada Engkau Tuhan Yesus, dalam setiap hidup kami Tuhan, kami hanya mengharapkan Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Thank you Jesus. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.